Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillahirabbil alamin, saya akan menjelaskan, menerangkan materi PPKN kelas 7 bab 4. Nah, kita langsung mulai aja materinya. Materi pembelajaran hari ini itu tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, langsung aja. Keberagaman Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan kekayaan serta keragaman budaya. Keragaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, bahasa daerah, dan masih banyak lainnya. Meskipun dengan keberagaman budaya, Indonesia tetap satu sesuai dengan semboyannya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi dengan keberagaman budaya yang dimiliki Indonesia itu, kita tetap bersatu gitu, karena kita semua tuh dalam satu bingkai, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, kita sebagai masyarakat, sebagai pemerintah gitu, harus menjadikan keberagaman ini tuh untuk menjadi kekuatan gitu, kekuatan kita untuk bersatu menuju Indonesia yang lebih baik. Jadi dengan adanya keberagaman ini jangan sampai membuat kita merasa berbeda-beda gitu. Maksudnya merasa kayak kamu sama aku berbeda gitu. Enggak ya. Gitu. Jadi dengan keberagaman ini justru membuat kita saling melengkapi gitu dengan perbedaan gitu. Jadi kita saling bertoleransi gitu. Jadi akan membawa Indonesia menuju lebih baik lagi seperti itu. Selanjutnya kita bawahin. Nah, faktor penyebab keberagaman di Indonesia. Nah, ini ada 3 faktor penyebab keberagaman di Indonesia. Yang pertama itu adalah keadaan geografisnya, keadaan geografis. Nah, Indonesia itu merupakan negara kesatuan yang memiliki beribu-ribu pulau gitu. Nah, pulaunya dipisahkan oleh selat dan laut. Nah, lingkungan geografis semacam ini itu yang menjadi sumber adanya keberagaman suku, budaya, ras, dan golongan di Indonesia gitu. Nah, kondisi geografis yang demikian menimbulkan perbedaan dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah mata pencahariannya. Jadi keadaan geografis ini mempengaruhi kayak perbedaan mata pencahariannya gitu. Juga mengandalkan sumber dayanya. Misalnya seperti seperti nelayan gitu yang memanfaatkan lautnya seperti itu gitu kan. Terus juga memanfaatkan pertanian seperti itulah. Nah, pengaruh yang kedua adalah pengaruh kebudayaan asing. Apa sih maksudnya dari pengaruh kebudayaan asing? Maksud dari pengaruh kebudayaan asing itu adanya kontak dan komunikasi dengan para pedagang asing gitu, yang memiliki corak budaya dan agama yang berbeda. Hal inilah gitu yang menyebabkan terjadinya proses akulturasi unsur kebudayaan dan agama. Nah, yang ketiga itu ada kondisi iklim dan kondisi alam yang berbeda. Nah, maksudnya itu kondisi iklim seperti perbedaan musim hujan dan kemarau antar daerah, serta perbedaan kondisi alam seperti pantai, pegunungan, yang mengakibatkan perbedaan pada masyarakat. Ada komunitas-komunitas ada komunitas-komunitas masyarakat yang mengandalkan seperti laut, seperti tadi gitu, laut sebagai kebutuhan hidupnya, dan juga ada yang mengandalkan pertanian sebagai kebutuhan hidupnya seperti itu. Jadi bermacam-macam seperti itu gitu kan. Selanjutnya adalah keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Nah, suku bangsa di Indonesia terdapat kurang lebih 300 suku bangsa. Banyak banget nih ya. Indonesia itu memiliki
suku bangsa, dan ini masih kurang lebih, jadi masih ada di atas 300 gitu, benar-benar banyak banget gitu kan. Nanti kalian bisa share, bisa searching langsung di Google apa aja sih suku bangsa di Indonesia gitu, karena biasanya yang kita ketahui itu hanya beberapa, padahal sebenarnya itu ada banyak sekali gitu kan. Sangat menarik kalau membahas tentang suku bangsa ini, jadi kita kayak tahu gitu loh, oh ternyata ada ya suku bangsa yang seperti ini gitu, yang sangat menarik seperti ini, seperti itu, jadi banyak sekali gitu. Nah, setiap suku bangsa hidup dalam kelompok masyarakat yang mempunyai kebudayaan berbeda-beda satu sama lain gitu. Jadi ada 300 lebih suku bangsa dan itu semua berbeda. Jadi terbayangkan keanekaragaman itu seperti apa gitu. Keberagaman itu seperti apa itu terbayang gitu. Nah, suku-suku bangsa yang tersebar di Indonesia merupakan warisan sejarah bangsa. Persebaran suku bangsa dipengaruhi oleh faktor geografis, perdagangan laut, dan kedatangan para penjajah di Indonesia. Nah, biasanya perbedaan suku bangsa itu bisa dilihat nih ciri-cirinya gitu. Yang pertama dari tipe fisik. Nah, tipe fisik itu kita bisa lihat dari warna kulit, rambut, seperti itu kan, warna kulit ada yang sawo matang, ada yang uh, uh, hitam gitu. Nah, tapi di sini tergantung suku bangsa tersebut gitu. Jadi emang berbeda-beda gitu. Tapi memiliki keunikan masing-masing, memiliki keindahan gitu, keindahan masing-masing walaupun kita berbeda gitu. Jadi memiliki keunikan masing-masing pokoknya ya. Nah, terus ada bahasa yang dipergunakan, misalnya seperti bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Madura, dan lain-lainnya gitu. Terus ada juga adat istiadat. Adat istiadat ini misalnya seperti pakaian adat, upacara perkawinan, upacara kematian, seperti itu. Terus juga ada kesenian daerah, misalnya kayak tari-tariannya, musiknya, seperti itu. Terus ada juga kekerabatan, misalnya sistem keturunan menurut garis ayah, sistem keturunan menurut garis ibu, seperti itu. Terus juga ada, udah hanya itu saja. Oke. Selanjutnya, keanekaragaman budaya bangsa di Indonesia. Bangsa Indonesia mempunyai keanekaragaman budaya. Tiap daerah atau masyarakat mempunyai corak dan budaya masing-masing yang memperlihatkan ciri khasnya. Jadi budaya bangsa di tiap-tiap daerah itu memiliki corak dan budaya masing-masing gitu. Tetapi memiliki ciri khas. Jadi walaupun kita berbeda-beda, tapi kita memiliki ciri khas masing-masing. Nah, itu sangat menarik ya, sangat menarik sekali gitu. Jadi kita bisa mempelajari, kalian bisa mempelajari Google, kalian baca-baca informasinya gitu. Karena ini sangat menarik untuk dipelajari. Nah, selanjutnya. Nah, ini contoh-contoh dari keanekaragaman budaya. Nah, ini contoh-contoh keberagaman budaya di Indonesia. Yang pertama itu ada rumah adat. Nah, ini beberapa contoh rumah adat, yaitu ada rumah bolon dari Sumatera Utara. Yang kedua ada rumah gadang dari Minangkabau, Sumatera Barat. Ketiga ada rumah joglo dari Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Terus ada rumah lamin dari Kalimantan Timur. Nah, yang kedua ini ada upacara adat yang dilakukan suku-suku di Indonesia. Ada mitoni, ada serentahun, ada kasodo, ada nelu bulanin gitu. Ada rambu solok seperti itu. Jadi ini hanya beberapa, padahal masih banyak lagi gitu, karena ini saya kasih contoh beberapa aja gitu kan. Selanjutnya ada lagu-lagu daerah di Indonesia. Nah, ada Nanggro Aceh Darussalam, ada Pisah Surit. Dari Jawa Timur ada Re Ayore, ini yang sering kita dengar gitu. Ada Turi-Turi Putih gitu. Terus dari NTT ada Desaku, ada More, ada Paimura Rame, dan masih banyak lagi. Dan ini pasti kita semua tidak asing gitu dengan lagunya, karena memang sering diperdengarkan gitu. Dari Papua ada Apuse dan ada Yamko Rambe Yamko. Terus ada tari-tarian daerah di Indonesia. Nah, di sini ada dari Nanggro Aceh Darussalam itu ada tari sedati sama dukat. Nah,
Dari Sumatera Barat ada tari piring, ada payung, ada tabwik, seperti itu. Nah, dari Jawa Barat ada tari jaipong, merak, patilaras. Nah, dari Jawa Timur ada tari reog, ponorogo, ada remong. Nah, banyak sekali keberagaman tari-tarian ini, dan itu tuh bisa mempelajari gitu. Kita bisa melihat dari YouTube, bahkan tari saman aja itu ada gitu di sekolah-sekolah biasanya kan, kayak ada eskulnya, ada apa gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ingin mempelajari tari-tarian daerah itu sudah banyak aksesnya gitu. Jadi kalau kalian tertarik untuk mempelajarinya gitu, kalian bisa langsung cari-cari tuh informasi, kalian bisa mempelajarinya seperti itu. Dan ini sangat seru ya, sangat seru karena saya sendiri pun mengikuti tari saman itu, saya mempelajari tari saman atau biasanya Ratu Jaru ya, seperti itu. Terus ada seni pertunjukan yang ada di Indonesia. Nah, pertama ada Banten yaitu debus, yang kedua ada dari DKI Jakarta ada ondel-ondel, dari Jawa Barat ada wayang golek, budat dan lainnya, dari Jawa Tengah ada wayang kulit, kuda lumping dan lainnya. Nah, dari Jawa Timur ada ludruk, reog, wayang kulit. Dari Bali ada wayang kulit, ada jenger. Nah, dari Riau ada makyong. Nah, dari Kalimantan ada mamanda. Jadi ini masih beberapa aja gitu, padahal masih banyak lagi. Jadi kalian bisa searching gitu di Google kan, kalau masih pengen, atau nanti ada yang bisa ditanyain lagi gitu, tidak masalah. Nah, ini kita ke pakaian adat. Nah, pakaian adat. Di gambar sini itu pakaian adat dari Aceh. Nah, seperti ini. Ini adalah pakaian adat dari Aceh. Ini pakaian adat dari Sumatera Utara. Ini pakaian adat dari Bangka Belitung, dan ini pakaian adat dari DKI Jakarta. Nah, ini dari pakaiannya aja tuh udah terlihat berbeda-beda gitu, tetapi memiliki ciri khas masing-masing gitu, yang enak banget dilihat gitu kan. Kayak dari Sumatera Utara gitu, berbeda gitu dari yang lain, tetapi ini sangat unik, sangat menarik gitu. DKI Jakarta juga nih, di bagian wanitanya ada seperti ini gitu, dan itu juga menarik gitu. Jadi walaupun Indonesia memiliki keberagaman, tetapi masing-masingnya itu memiliki keunikan tersendiri seperti itu. Terima kasih. Nah, jadi kesimpulan yang bisa saya ambil itu adalah Indonesia memang memiliki keberagaman budaya gitu, tetapi jangan menjadikan keberagaman budaya ini sebagai perpecahan, sebagai ajang kayak perbedaan gitu. Enggak, justru perbedaan ini tuh harus menjadi kunci persatuan gitu. Seperti yang ada di Pancasila ketiga gitu, Persatuan Indonesia. Hal ini pun bisa dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa gitu kan. Maka dari itu kita sebagai masyarakat Indonesia penting sekali untuk belajar toleransi, karena toleransi itu sangat dibutuhkan di dalam negara Indonesia yang memiliki keberagaman budaya gitu. Jadi semoga dengan kalian mengenal banyaknya keberagaman di Indonesia, menjadikan kalian itu menjadikan rasa toleransi kalian itu semakin tinggi gitu, seperti itu. Terima kasih, mungkin cukup sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmu yang saya berikan dapat berguna bagi kalian semua. Semoga kita sehat selalu dan ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.